Tahukah kamu kalau puasa bukan dimulai dari Nabi Muhammad? Jauh sebelum Islam, manusia pertama sudah melakukannya untuk bertahan hidup secara spiritual. Dari kisah Nabi Adam yang berpuasa setelah turun ke bumi, hingga rahasia di balik perintah wajib di tahun kedua Hijriah yang mengubah sejarah dunia selamanya. Lantas, apa alasan sebenarnya di balik puasa 30 hari penuh yang kita jalankan sekarang? Benarkah ada rahasia langit yang belum kita ketahui? Perjalanan sejarah ibadah puasa merupakan sebuah bentangan narasi yang sangat panjang, melampaui batas-batas kurun waktu pencatatan sejarah modern yang kita kenal saat ini. Jika kita menilik jauh ke belakang, sebelum syariat Islam disempurnakan melalui perantara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, praktik menahan diri dari makan, minum, dan pemuasan hasrat duniawi telah menjadi bagian integral dari eksistensi manusia di muka bumi. Ibadah ini bukanlah sebuah inovasi yang baru muncul pada abad ke-7 Masehi, melainkan sebuah warisan spiritual universal yang telah dijalankan oleh berbagai umat di masa silam dengan ragam bentuk dan durasi yang berbeda-beda. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kedekatan sejarah ini agar umat Islam memahami bahwa mereka sedang melanjutkan tradisi ketaatan yang telah dilakukan oleh para pendahulu mereka sejak ribuan tahun yang lalu. Hal ini tercantum dalam kitab suci melalui Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Melalui ayat tersebut, kita dapat memahami bahwa puasa memiliki fungsi sebagai benang merah yang menghubungkan seluruh garis keturunan kenabian. Bayangkan bagaimana para nabi dan umat terdahulu menjalankan ritual ini di tengah gurun yang gersang atau di puncak gunung yang sepi. Semuanya bermuara pada satu tujuan besar, yakni penyucian jiwa dan pendekatan diri kepada Sang Pencipta. Mengapa puasa begitu penting sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkannya kepada hampir seluruh umat manusia lintas zaman? Secara filosofis, puasa adalah metode paling efektif untuk menjinakkan ego manusia yang seringkali merasa tak terbatas. Dengan merasakan rasa lapar dan haus, seorang hamba diingatkan kembali akan hakikat kemanusiaannya yang sangat lemah dan sangat bergantung pada pemberian Tuhannya. Ibadah ini menciptakan ruang dalam batin manusia yang biasanya sesak oleh hiruk-pikuk urusan duniawi, sehingga suara nurani dan cahaya keimanan dapat terdengar serta terlihat lebih jelas. Dalam catatan sejarah peradaban kuno, kita menemukan jejak-jejak puasa yang sangat kuat. Bangsa Mesir kuno, misalnya, telah mempraktikkan bentuk-bentuk puasa tertentu dalam ritual keagamaan mereka untuk menghormati dewa-dewa mereka. Demikian pula dengan peradaban di Yunani, di mana para filsuf besar meyakini bahwa puasa adalah cara terbaik untuk menjernihkan pikiran dan memperkuat daya ingat. Namun, dalam perspektif Islam, puasa bukan sekadar teknik kesehatan atau meditasi mental, melainkan sebuah pengabdian total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan mendasar antara puasa yang dijalankan oleh umat-umat terdahulu dengan puasa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terletak pada niat, tata cara, dan waktu pelaksanaannya, namun esensi spiritualnya tetaplah sama, yaitu pengendalian diri. Jika kita merenung lebih dalam, puasa pada masa awal peradaban manusia seringkali dikaitkan dengan momen-momen keprihatinan atau penebusan dosa. Ketika seorang manusia melakukan kesalahan besar, ia akan menarik diri dari kenikmatan duniawi sebagai bentuk penyesalan yang mendalam. Tradisi inilah yang kemudian disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi sebuah ibadah yang sistematis dan penuh rahmat. Melalui puasa, manusia belajar bahwa ada kekuatan yang lebih besar di atas keinginan perut dan syahwatnya. Ini adalah latihan militer bagi jiwa untuk menghadapi musuh terbesar manusia, yaitu hawa nafsunya sendiri. Bayangkan jika dunia ini berjalan tanpa adanya konsep pengendalian diri melalui puasa, mungkin keserakahan manusia tidak akan pernah memiliki rem dan kehancuran moral akan terjadi jauh lebih cepat dari yang kita duga. Penerapan puasa di masa lalu juga melibatkan berbagai macam bentuk. Ada umat yang berpuasa dengan hanya tidak memakan daging, ada yang berpuasa dengan tidak berbicara sama sekali sebagaimana yang pernah dialami oleh Maryam ibunda Nabi Isa, dan ada pula yang berpuasa dengan cara menjauhi segala hal yang berbau duniawi selama berhari-hari. Dinamika sejarah ini menunjukkan bahwa secara fitrah, manusia memang membutuhkan momen untuk berhenti sejenak dari aktivitas rutin demi mengisi kembali baterai spiritual mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kebijaksanaannya mengetahui bahwa fisik manusia butuh istirahat dan ruh manusia butuh asupan yang bukan berasal dari bumi, melainkan dari langit. Itulah sebabnya, puasa menjadi kurikulum wajib bagi siapa saja yang ingin mendaki tangga ketakwaan. Seiring berjalannya waktu,
Syariat puasa ini terus dibawa oleh para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setiap nabi membawa pesan yang serupa namun dengan detail syariat yang disesuaikan dengan kebutuhan umat pada zamannya. Namun, satu hal yang tidak pernah berubah adalah penekanan pada kejujuran dalam berpuasa. Tidak ada orang yang tahu jika seseorang benar-benar berpuasa kecuali dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat rahasia inilah yang menjadikan puasa sebagai ibadah yang sangat istimewa, karena ia membangun integritas pribadi yang sangat kuat. Seseorang bisa saja makan di tempat tersembunyi tanpa